Ada sebuah kejadian di mana orang yang telah meninggal bisa menjadi debitur, menandatangani akad kredit, dan bisa menerima pencairan kredit hingga ratusan juta rupiah. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas suatu topik yang saya kasih judul fraud internal di perusahaan leasing. Jadi saya teringat ya dulu ketika masih bekerja di perusahaan leasing, ada sebuah kejadian di mana orang yang telah meninggal bisa menjadi debitur, menandatangani akad kredit, dan bisa menerima pencairan kredit hingga ratusan juta rupiah. Sekilas kejadian ini seperti cerita horor ya, menakutkan. Tapi memang ini benar-benar terjadi. Karena penasaran dan juga ingin mengetahui bagaimana kejadian ini bisa terjadi ya, saya kemudian mulai menginvestigasi, jadi penyelidikan lah ya kalau di kepolisian, dan dari hasil investigasi saya tersebut akhirnya saya temukan jawabannya. Ternyata semua yang terjadi dalam kasus itu adalah permainan dari orang dalam perusahaan leasing sendiri. Di tepatnya kalau di perusahaan dulu saya ya itu namanya Credit Marketing Officer atau CMO. CMO sendiri dalam perusahaan leasing job desk-nya adalah mencari calon debitur agar bisa memakai jasa leasing untuk membiayai atau menyalurkan kredit kepadanya. Dengan kata lain, tugas CMO adalah jualan kredit. Balik lagi ketemuan saya terkait kenakalan CMO tadi ya. Permainannya diawali dengan adanya BPKB aspal, asli tapi palsu, yang dimiliki oleh si CMO. Bermodal BPKB aspal, ia kemudian mencari KTP orang yang telah meninggal, yang nantinya akan dijadikan calon debitur. Setelah ada BPKB aspal, setelah ada BPKB aspal itu ya, kemudian dia mulai membuat permohonan kredit yang dia isi sendiri, dia tanda tangan sendiri, nomor-nomor kontak yang bisa dihubungi dia kasih nomor-nomornya dia sendiri. Dia ke kepolisian pun data-data dari Samsat terkait keaslian BPKB tersebut dia palsukan sendiri. Dan seperti itu ya, jadi akhirnya karena dari perusahaan sendiri memang telah percaya kepada marketing tersebut, maka pengajuan tersebut akhirnya ya di ACC. Seperti itu ya kejadian yang saya selidiki dan saya temukan adanya pengkondisian tersebut. Jadi terkait CMO ya ada banyak sebutan untuk marketing kredit ini. Salah satunya ya Credit Marketing Officer itu. Mereka inilah ujung tombak perusahaan leasing untuk jualan dana pembiayaan kendaraan. Ada target-target tertentu yang diberikan perusahaan kepada mereka. Jika mencapai atau melebihi target, mereka akan diberi insentif. Namun jika tidak mencapai target, maka punishment menanti dengan risiko paling berat adalah kontrak kerjanya tidak diperpanjang, atau mereka yang telah menjadi pegawai tetap bisa jadi mereka akan di downgrade. Selain di downgrade ya perusahaan biasanya kalau sudah nggak suka sama seseorang ya mereka mulai melakukan mutasi yang ngawur ya. Jadi misalkan di Surabaya atau di Jakarta nanti si marketing tersebut yang sudah tidak memenuhi target itu akan dimutasi, bisa jadi ke Irian, ke Kupang, pokoknya daerah yang jauh lah. Makanya akhirnya kan ketika mereka berpikir ya daripada dimutasi jauh gajinya cuman segitu, hidup di luar pulau, pisah dari anak istri keluarga, maka mending mereka mengundurkan diri. Jadi seperti itu ya punishment
yang dilakukan oleh perusahaan ya. Jadi dalam situasi dan kondisi yang penuh persaingan, memang tentu saja untuk mencapai target-target yang dibebankan pada para marketing ini membuat mereka harus lincah dan pinter-pinter mencari celah agar target tercapai. Yang salah satunya adalah dengan memanipulasi data keuangan calon debitur agar pengajuan kreditnya di ACC. Fase inilah yang sering menjadi asal muasal macetnya sebuah kredit. Kok bisa? Ya bisa aja. Saya ambil contoh, misalkan ada calon debitur yang per bulannya hanya 10 juta rupiah dan pengeluarannya sampai 9 juta, namun kemudian mereka markup menjadi 20 juta rupiah agar ada selisih yang nantinya bisa dipergunakan untuk membayar angsuran. Celakanya, hal inilah yang sering dan masih akan terjadi dalam industri leasing, termasuk juga di industri perbankan ya, pasti itu akan terjadi. Lantas, apa akibatnya bila hal ini terjadi? Tentu saja pihak perusahaan ya, kreditor atau pihak leasing lah yang paling merasakan akibatnya. Karena penarikan kendaraan yang objek jaminan di awal-awal masa kredit akan sangat merugikan pihak leasing. Belum lagi jika objek jaminan digadaikan atau dijual ke pihak ketiga, maka kerugian akan semakin bertambah. Karena saat ini untuk mengeksekusi sebuah objek jaminan dibutuhkan proses hukum yang berbelit-belit dan memakan waktu serta biaya yang banyak. Jadi seperti itu ya. Jadi berkaitan dengan kasus marketing nakal, sebagaimana yang telah saya jelaskan di awal, sudah banyak marketing-marketing seperti ini saya laporkan ke pihak kepolisian dan mereka akhirnya dipenjarakan. Ya terkadang saya sih kasihan juga ya, karena mereka juga adalah teman-teman saya juga. Hanya saja ketika kita bicara di perusahaan dengan bagian-bagiannya masing-masing, yang dikedepankan adalah terkait dengan profesionalitas. Jika ketika sebuah kasus tidak ada jalan damai, maka hukumlah yang harus bertindak. Setuju? Terima kasih.